Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Apa kabar? Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, baik. Kuliah malam-malam, Pak, ya. Spesial kelas Cilacap. Pangapunten, malam hari ini saya off cam terlebih dahulu, nggih, Siva. Ini karena di sekitarnya tidak memungkinkan untuk on cam. Nanti No, takut mengganggu konsentrasi Bapak Ibu. nggih. Tak temani on cam juga, off cam juga. Oke. Yang lain Bapak Ibu boleh on cam. Saya izin off cam terlebih dahulu. Sih. Karena di sekitarnya eh, banyak yang wirawiri. Baik, Bapak Ibu, kita mulai saja perkuliahan kita malam hari ini. Ini spesial sekali ya, saya baru kali ini kuliah malam-malam. Kuliah malam-malam. Ya, spesial ini Cilacap. sungguh spesial ya. Cilacap luar biasa. Luar biasa. Mau cari Biasa di luar. Bisa di luar ya, Pak, saring ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumidin amma ba'd. Bapak Ibu, mari kita awali perkuliahan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ini Bu Fitria masih bisa ikut daring. Apa kabar Bu Fitria? Terpental Ada, rupanya beliau. tadi juga ada. Eh, ya, mungkin sinyalnya ini kurang jelas di tempat Bu Fitria ya. Terkendala benua. Sudah selesai semua Ini Pak. kegiatan hajinya Bu Niki Pak, Fitria. insya Allah nih yang tawaf ifadohnya Alhamdulillah sudah Pak. Nggih rukunnya Alhamdulillah. yang tawaf ifadah Alhamdulillah sudah. Nggih. Alhamdulillah. Nggih. Sampai hari ini Nggih sehat-sehat diparingi Bu Fitria? lancar. Nggih. Ini agak serak Pak, serak sama pilek batuk Oh, seperti itu, agak agak greges agak flu sedikit. ya, batuk serak. Oh ya, oke. Tapi rata-rata ini ya semuanya kayak gitu nggih. Tinggal katanya Bu Di- dokternya ini minumnya dibanyakin Bu. Oh nggih, Dibanyakin minum ya betul karena minum je. cuacanya suhunya sangat tinggi ya. Heeh, nggih. Oke, baik. Matur nuwun iki Pak dosen, Mudah-mudahan doanya mudah-mudahan teman-teman lancar semuanya. terus ya Bu Fitria nggih. Kita doakan Amin, selalu. amin. Nggih. Nggih. Ini Pak Sugeng, Pak Ji Lukman, Bapak. Bu Laila, Bu Siti Badingah, Terima Bu kasih. Sarifah, Alhamdulillah sudah hadir. Pak Ade juga sudah hadir. Oke, terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita... Sinyalnya tembus tenggelam di sini. Oh, suara saya jelas nggak? Mana ya yang sinyal? Jelas, Jelas Bapak. jelas. Jelas. Jelas ya? Jelas Pak. Oke, baik. Bapak Ibu kita hari ini mendiskusikan tentang asesmen ya. Oke. Hmm. Jadi antara pembelajaran dengan asesmen itu memang tidak bisa terpisahkan Bapak Ibu. Proses pembelajaran yang sudah kita lakukan, maka perlu kita evaluasi, perlu kita ukur sejauh mana keberhasilan pembelajaran itu. Nah, salah satu cara untuk mengevaluasi pada kurikulum saat ini menggunakan istilah asesmen atau penilaian. Nah, jadi satu paket antara pembelajaran dengan asesmen. Jadi kalau ada pembelajaran pasti akan ada asesmen. Jadi tidak bisa dipisahkan. Nah, mata kuliah kita itu adalah mata kuliah manajemen kurikulum dan pembelajaran. Nah, kurikulum sudah kita bahas kemarin, kemudian pembelajaran juga sudah kita bahas. Nah, hari ini kita akan membahas asesmen. Secara prakteknya nanti di lapangan yang bersinggungan langsung dengan asesmen adalah guru.
Tetapi Bapak Ibu nanti kalau menjadi kepala sekolah tentu perlu tahu bagaimana asesmen yang baik sehingga nanti Bapak Ibu bisa ngajari teman-teman guru tentang bagaimana cara melakukan asesmen. Oke, yang pertama Bapak Ibu ada dua asesmen yang nanti Bapak Ibu lakukan sesuai dengan kurikulum Merdeka ini. Ya, yang pertama namanya adalah asesmen formatif, yang kedua namanya asesmen sumatif. Oke, saya sambil tuliskan biar Bapak Ibu bisa melihatnya. Ya, saya tuliskan langsung. Pertama ada namanya formatif Bapak Ibu. Kemudian yang kedua ada namanya sumatif. Nah, untuk yang formatif itu ada di awal pembelajaran dan di dalam proses pembelajaran. Oke, ini yang formatif. Sedangkan yang sumatif itu di akhir di akhir TP atau di akhir semester atau di akhir jenjang. Itu sering diistilahkan dengan asesmen sumatif. Asesmen formatif ini tidak menjadi penilaian rapot Bapak Ibu. Hanya berfungsi untuk mengetahui efektivitas pembelajaran. Ya. Jadi yang formatif itu tidak menjadi nilai rapot, hanya digunakan untuk mengetahui apakah pembelajaran hari ini sudah efektif atau belum. Ya. Nah, sedangkan yang sumatif ini digunakan sebagai penilaian rapot ataupun ijazah. Ya. Ini terminologi asesmen yang sekarang dipakai di dalam kurikulum kita, formatif dan sumatif. Baik, sekarang kita kupas satu persatu Bapak Ibu sekalian. Yang formatif terlebih dahulu. Baik, formatif yang awal pembelajaran. Ya. Ini digunakan untuk mengetahui kesiapan siswa. Kapan dilakukannya? Ya.
bisa di awal tahun ajaran, bisa di awal semester, bisa di awal KBM. Nah, tergantung sikonnya Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Yang awal tahun ajaran, caranya dengan menggunakan nilai rapot sebelumnya, kemudian menggunakan data observasi siswa, observasi terhadap siswa tersebut, ya. Observasinya apa yang dilakukan? Ya, nanti Bapak Ibu misalkan di kelas yang baru, Bapak Ibu mengobservasi anak-anak. Apa yang diobservasi? Latar belakang keluarganya, latar belakang lingkungannya, karakteristik siswanya, kemudian kebiasaan siswanya. Nah, itu diobservasi Bapak Ibu, ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lakukan di awal tahun ajaran, ya. Ini namanya asesmen formatif. Jadi istilah asesmen atau penilaian itu tidak selalu tes Bapak Ibu. Jadi kegiatannya ini bukan kegiatan tes, tetapi mengasesmen di sini lebih kepada kegiatan untuk melihat bagaimana kondisi siswa. Nah, kemudian awal semester. Awal semester gimana caranya? Ya, caranya dengan menggunakan nilai rapot. Ya, kalau awal semester misalkan semester 2 Bapak Ibu. Berarti kan kita sudah ketemu anak itu satu semester yang lalu. Sehingga di semester 2 ini kita bisa punya data nilai rapot di semester 1. Ya. Dengan menggunakan nilai rapot, ya, atau melakukan observasi lanjutan. Ya. Observasi lanjutan, misalnya kita eh, menggunakan teknik-teknik untuk mengetahui karakteristik anak secara lebih detail kembali. Ya, bagaimana karakteristik anak itu? Nah, kita bisa melakukan observasi ya dengan beberapa teknik. Misalnya kita ingin mengetahui apakah anak ini bertipe kinestetik misalnya. Apakah anak ini bertipe visual? Apakah anak ini bertipe seorang pembelajar yang mandiri? Ataukah dia pembelajar yang eh, perlu banyak didampingi atau diberikan scaffolding? Nah, maka kita bisa memperdalam kembali di awal semester. Nah, kemudian yang di awal KBM. Ya, caranya dengan melakukan eh, semacam
kayak tes Bapak Ibu, tetapi ini bukan tes yang kita bayangkan pilihan ganda dan seterusnya begitu ya, bukan ya. Misalnya begini, materinya hari ini adalah perkalian. Maka anak-anak itu perlu dilakukan asesmen kemampuan penjumlahannya terlebih dahulu. Kenapa di asesmen penjumlahannya? Karena materi perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Nah, maka asesmen awalnya adalah asesmen terkait dengan penjumlahan. Jadi anak-anak diberikan eh, semacam soal begitu, mereka disuruh menjumlahkan, lalu kita lihat hasilnya. Kalau mayoritas anak-anak itu sudah bisa, maka pembelajaran hari ini bisa dilanjutkan untuk pembelajaran perkalian. Nah, ini namanya asesmen di awal KBM. Kayak Oke. post test apa ya Pak? Iya, semacam kayak pretest gitu ya. Iya, pretest atau post test ya Pak? Nah, kalau post-test di akhir, kalau di awal pretest. Iya, semacam pretest, tapi ini sesungguhnya bukan tes yang kita maksudkan ya. Eh, Hanya untuk mengetahui sejauh mana anak menguasai penjumlahan. Oh, Gitu. iya. Atau Ya, caranya di awal KBM itu dengan melakukan eh, apa bahasa yang pasnya ya? asesmen diagnotis kalau saya pernah baca apa Semen. ya? Diagnotis. Hmm, Atau mungkin penjajakan ya, materi ya Pak. di Jadi kurikulum apa awal namanya sampai Merdeka mana kemarin kemampuan itu anak memang kayak gitu apa istilahnya Pak? itu dengan asesmen diagnostik. Iya, saya pernah Tapi baca itu. kemudian istilah diagnostik sekarang digeser menjadi istilah awal pembelajaran, Pak. Oh gitu nggih. Nggih. Hmm. Hmm. Gimana Bu Laila tadi saya dengar. Enggak Pak, ini tapi sinyalnya jelek. Mungkin untuk penjajakan materi ya Pak, sejauh mana anak Mm-mm. menguasai materi sebelumnya mungkin ya gitu gitu Pak. Untuk Betul, Bu. Betul. sebagai jembatan gitu nih Pak. Mm-mm. Arahnya untuk penjajakan, Bu. Betul sekali. Nah, jadi menjajaki sejauh mana kesiapan anak-anak untuk masuk ke materi ini. Nah, Sinyal dengan lagi. cara kita melihat Panggil materi hari saya ini sinyal, oh yang sinyal. dibutuhkan itu kemampuan apa. Nah, itulah yang kita jajaki. Sinyal nggak bagus apa ya? Ya. Sinyalnya nggak bagus apa ya? Suara saya putus-putus ya, Pak? Iya Pak, Kadang-kadang Pak putus. Oh, masih putus-putus, Pak? saat ini sih enggak, tapi kadang terputus. Oh kirain sinyal Oh, saya apa ya? Ah saya kok Bukan. sinyalnya kayak jelek banget gitu. Pak dosen kayaknya yang sinyalnya lagi sedikit. oh iya, mungkin Apa Enggak, sinyal cuacanya saya yang ini. kurang enggak, bagus apa ya? Oke, ini posisinya memang sedang tidak posisi yang seperti biasanya ini. Mm. Oke, oke. Ya, mohon maaf ya, Bapak Ibu, dengan keterbatasan ini, situasinya ini. Baik, saya lanjutkan. Asesmen awal KBM itu caranya dengan melakukan bisa eh, ya bahasa pretest, tapi bukan tes ya sebenarnya ini yang dimaui ya. Ya, misalkan dengan memberikan Hilang, Yang hilanglah. soal ya atau ya bahasa lainnya apa ya, nanti Bapak Ibu pilih bahasa yang lebih tepat, barangkali saya Kuis, pemilihan katanya kurang semacam kuis iya, atau iya semacam kuis gitu Pak ya. mm, Mm-mm. Tapi memang tidak harus selalu soal ya Bapak Ibu ya. Salah satunya bisa dengan soal, kuis gitu. Atau bahkan kadangkala bisa dilakukan dengan permainan ya.
tidak harus soal. Boleh cara lain yang tujuannya untuk menjajaki. Nah, istilahnya Bu Laila tadi ya. Atau mendiagnosis istilahnya Pak Sugeng. Ya. Nah, ini formatif yang awal pembelajaran Bapak Ibu. Ya. Sebelum saya lanjutkan, eh, dari Bapak Ibu, apakah ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Belum ada. Oke, baik. Ada satu pertanyaan Bapak Ibu, coba Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu gimana ini? Apa fungsi dari apa fungsi atau dengan bahasa lainnya, mengapa Suaranya kita kurang perlu, bagus terdengar, Pak. suaranya kurang, Ulang terus. Suaranya kurang tertangkap mengapa dengan kita, jelas, Bapak. oh oke oke oke. Iya ya, ini sebentar. Tes tes, sudah bisa terdengar lagi Pak? Ini sudah bagus. Ini Ini bagus. terdengar, Ampun, Pak. ampun. Kadang-kadang hilang. Oh iya iya, aduh gimana ini? Mengapa kita perlu melakukan Maju, maju. asesmen awal? Nah, kira-kira apa Pak? Mengapa kok kita perlu melakukan asesmen awal? Mungkin untuk memetakan kemampuan semua siswa di kelas, Pak, secara Oh, cepat. oke, baik. Dari Bu Siti Badriah untuk memetakan kemampuan siswa, nggih. Oke, Oke. baik. Ada pendapat lain? Sejenis dengan itu Untuk untuk mengetahui mengukur kemampuan kemampuan awal. siswa sehingga materi yang Untuk akan mengukur disampaikan tepat. kemampuan awal. Oke, dari Pak Sugeng mengukur kemampuan awal. Dari Pak Ade, Pak, untuk untuk mengukur kemampuan siswa supaya disesuaikan dengan materi. Bapak Ibu, memang fungsinya untuk itu, ya, untuk mengetahui kemampuan awal, untuk mengetahui kesiapan siswa, supaya nanti sesuai dengan materi yang akan diajarkan, yang akan dibuat di modul ajar, ya. Itu fungsi dari asesmen awal, ya. Jadi untuk mengetahui kesiapan anak, untuk mengetahui kemampuan anak, nah, supaya nanti kita bisa ngajar pas sesuai dengan level anak-anak. Istilahnya teaching at right level. Nah, jadi supaya guru bisa mengajar sesuai dengan kemampuan awal anak. Atau istilah lainnya adalah teaching right level.
Oke, sekarang kita lanjutkan Bapak Ibu. Tadi asesmen awal pembelajaran. Nah, sekarang kita masuk ke asesmen proses. Ya. Formatif, asesmen formatif yang pada proses pembelajaran. Oke. Jadi selama proses pembelajaran kita bisa melakukan namanya asesmen formatif. Ya. Nah, dengan cara apa? Bapak Ibu bisa melakukan dengan cara tes, non-tes, dengan produk, dengan lisan, dengan presentasi, ya, dan lain-lain. Ya, kita bisa menyesuaikan sesuai dengan materinya. Nah, pertanyaan berikutnya, mengapa kita perlu melakukan asesmen pada proses pembelajaran? Mungkin untuk itu, Pak. Untuk Ya, mengetahui, silakan Bu. oke, saya Pak, bolehlah. Untuk Ya, mengetahui silakan. seberapa banyak anak menyerap apa yang sudah kita sampaikan, apa ya Pak? Gitu apa ya? Oke, baik. Terima kasih Bu Laila. Ya, Jadi untuk mengetahui seberapa banyak siswa anak yang sudah